tisu ini masih utuh. Masih belum ada yang rusak atau belum ada yang dikurangi. Mau diputar kemanapun, ini terlihat masih utuh. Namun, ketika saya mengurangi salah satu dari bagian tisu ini, maka jadi rahasia besarnya adalah baik, berjumpa lagi di video kali ini, di mana di video kali ini kita akan membahas tentang Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI. Tentunya, hampir semua perawat di Indonesia sudah mempunyai buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI. Namun, apakah semua perawat Indonesia sudah menganalisa secara mendalam tentang buku ini? Dan bagaimana menerapkan atau mengaplikasikan buku ini agar bermanfaat bagi peningkatan status kesehatan klien yang kita rawat. Oleh karena itu, maka judul video ini saya beri judul adalah Rahasia Besar di Balik Buku SLKI. Ada apa? Apa rahasianya? Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, saya awali bahwa sebenarnya sudah saatnya perawat Indonesia ini kembali kepada standar keperawatan nasional, yaitu standar nursing language-nya atau SNL-nya, yaitu buku SDKI, buku SIKI, buku SLKI. Kita harus kembali kepada standar nasional diagnosis keperawatan Indonesia atau SDKI, standar luaran keperawatan Indonesia atau SLKI, dan standar intervensi keperawatan Indonesia atau SIKI. Triple S ini, 3S ini adalah standar kita. Kita harap semua insan keperawatan kembali kepada standar ini. Kemudian, klien yang kita rawat itu adalah manusia sama seperti kita, sejawat perawat dimanapun berada. Secara spiritual, manusia itu adalah peta dan teladan Tuhan, atau manusia itu adalah rupa dan gambar Tuhan. Jadi, dengan kita mempunyai keyakinan dan pengetahuan bahwa klien yang kita rawat adalah manusia, sama seperti kita, di mana klien kita adalah rupa dan gambar Tuhan, maka kita tidak akan sembarangan dalam melayani klien atau pasien kita. Mengapa? Karena jika kita sembarangan dalam melakukan pelayanan, maka otomatis pelayanan kita tidak akan dikenal oleh Tuhan dan tidak berbuah pahala. Namun ketika kita menganggap berpengetahuan bahwa klien kita adalah gambar dan rupa Tuhan, maka sembari kita melayani klien, sembari kita melayani pasien kita juga melayani Tuhan. Dalam melakukan pelayanan keperawatan, kita harus mempunyai target atau sasaran atau luaran sehingga bermanfaat bagi klien. Nah, istilah target atau sasaran atau luaran kita kenal dalam buku SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Namun, jika target ini tidak tepat, maka istilah luaran atau sasaran ini bisa menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika kita tidak menyusun dengan tepat, maka yang pertama adalah tidak tepat sasaran, atau tidak tepat target, atau luput dari sasaran. Nah, sasaran kita apa dalam pelayanan keperawatan? Yaitu ekspektasi pada luaran. Jadi dalam buku SLKI ini, berbicara tentang luaran, ada 3, yaitu label, kemudian yaitu ekspektasi, dan yang ketiga yaitu kriteria hasil. Nah, dengan membuat luaran yang tidak tepat, maka kemungkinannya tadi ada 2. Yang pertama yaitu tidak tepat sasaran
atau tidak tepat target. Sasarannya adalah ekspektasi pada buku SLKI ini. Ekspektasi itu ada 3, meningkat, menurun, membaik. Nah, kemudian yang kedua, akibat tidak tepat menyusun luaran, yaitu mengurangi keutuhan. Nah, kita akan bedah dua-dua akibat daripada perawat jika menyusun luaran tidak tepat. Karena bisa mengakibatkan tidak tepat sasaran dan mengurangi keutuhan. Nah, luaran yang salah jika tidak tepat ekspektasi berarti tindakan keperawatan salah. Tindakan keperawatan yang diambil adalah salah. Jadi, perawat jangan banyak mengerjakan tugas-tugas yang tidak perlu. Kerjakan saja yang penting. Apa yang penting? Yaitu bagaimana agar luaran tepat sasaran. Jadi, luaran dengan definisinya itu sama dengan ekspektasi. Kemudian, sama dengan sasaran. Artinya, ketika kita sudah menentukan luaran daripada klien kita sudah menentukan target atau sasaran daripada pelayanan keperawatan kita, maka kita akan dengan gairah mencari intervensi yang tepat. Namun, ketika sasaran yang kita susun salah atau tidak tepat, maka intervensi juga tidak tepat. Perawat harus tahu sasaran dalam melayani klien. Sasaran yaitu luaran atau ekspektasi yang tadi, artinya jangan sampai perawat bekerja tanpa menyusun sasaran atau luaran. Jadi jika perawat juga bekerja hanya dengan keinginan sendiri atau pengetahuannya sendiri, maka ke depan akan tidak tepat sasarannya. Namun, perawat harus bekerja berdasarkan sasaran, luaran, ekspektasi yang sudah ditetapkan oleh SLKI, standar nasional. Jadi, harus sesuai dengan standar di dalam buku SLKI dalam menetapkan sasaran atau luaran. Jadi, rahasia besarnya adalah sasaran atau luaran yang tepat bagi peningkatan status kesehatan klien. Di video pertama kali, itu tentang kunci memahami SDKI, SLKI, dan SIKI. Yang kuncinya adalah memahami 5 kategori, yaitu kategori fisiologis, psikologis, perilaku, relasi, dan lingkungan. Namun, di video ini, selain kunci yang tadi adalah intisari yang kita dapatkan, luaran atau label definisi dari luaran tersebut. Contohnya misalnya, pada kategori yang pertama fisiologi, bahwa label luaran bersihan jalan napas harus dikuasai perawat. Dengan menguasai bersihan jalan napas, maka perawat bisa membedakan dengan luaran pola napas, kemudian dengan luaran pertukaran gas. Kita pedalami definisi, kemudian maksud daripada luaran masing-masing. Bersihan jalan napas berbeda dengan pola napas berbeda dengan pertukaran gas. Dalam keperawatan jiwa, ada yang namanya persepsi sensori, dan juga status orientasi pada diagnosa Waham misalnya. Jadi, dengan memahami judul atau label daripada isi SLKI ini, maka kita dengan yakin memahami intisari dari keperawatan. Jadi, beberapa ajaran-ajaran keperawatan yang berbeda dengan SLKI dalam menetapkan tujuan atau sasaran, sebaiknya jangan diikuti. Kalau kita membahas sesuatu, maka kita akan membahas secara mendalam, sehingga saya tidak akan menyia-nyiakan waktu teman-teman sejawat semua. Untuk membaca buku SLKI ini, kita harus membacanya berulang-ulang kali. Tidak cukup hanya 1 atau 2 kali. Berulang-ulang kali, puluhan kali, baru kita mendapatkan atau mengerti maksud dari buku ini. Dan kita lakukan analisa secara mendalam tentang isi dari buku SLKI ini. Setelah kita tahu bahwa menetapkan sasaran, jika tidak memahami dengan benar, maka kemungkinannya adalah tidak tepat sasaran atau tidak tepat dalam menetapkan luaran. Satu lagi, akan menetapkan pergeseran daripada status. Maksudnya apa? Di dalam
standar nasional SDKI, SLKI, dan SIKI, kita sudah tahu bahwa 5 kategori yang mendasari klasifikasi daripada standar nasional keperawatan kita. Apa itu 5 kategori? Yang pertama itu fisiologi, kemudian psikologis, kemudian yang perilaku, kemudian keempat relasional, dan yang kelima lingkungan. Masing-masing kategori ini merupakan status di masing-masing tempatnya. Yang paling atas adalah fisiologis, status kedua yaitu psikologis, ketiga perilaku, keempat relasi dan lingkungan. Namun, ketidaktepatan berbicara tentang luaran bisa terjadi jika kita menggeser status ini. Jika bergeser kategori ini, maka bisa tidak tepat sasaran atau luaran. Contohnya misalnya, ketika di dalam fisiologis kita mengenal ada subkategori, ada respirasi, sirkulasi, nutrisi, cairan, dan sebagainya. Itu tidak kita utamakan, tapi kita mengutamakan misalnya langsung kategori yang kelima, yaitu lingkungan. Maka, kita sudah tidak tepat sasaran karena kita sudah menggeser status. Kita harus selesaikan masalah klien di fisiologis dulu. Setelah selesai di fisiologis, kita masuk kepada status yang kedua, yaitu psikologis. Selesai di psikologis, kita masuk yang ketiga, yaitu perilaku, kemudian yang keempat relasi, dan yang kelima lingkungan. Namun, kita juga harus secara holistik melihat kelima kategori ini. Tidak bisa kita hanya fokus kepada fisiologis saja. Namun, selain fisiologis, juga ada 4 kategori yang lain yang harus kita kerjakan secara holistik. Jika kita tidak menggunakan buku SLKI, maka otomatis kita menggunakan karangan bebas dan kita tidak jelas referensinya dalam melaksanakan tindakan keperawatan. Tadi di awal dikatakan bahwa dalam menyusun luaran, jika kita salah menyusun luaran, maka mengakibatkan 2 kemungkinan. Yang pertama yaitu tidak tepat sasaran atau luaran, kedua, kita mengurangi keutuhan. Nah, tentang mengurangi keutuhan, dasar dari buku SDKI, SLKI, dan SIKI adalah klasifikasi menjadi 5 kategori dengan subkategorinya. Namun, jika perawat mengurangi kategori tersebut dengan perawat tidak memperhatikan secara holistik, maka akan terjadi penurunan status kesehatan klien. Jadi, dalam kita memperhatikan atau merawat klien, harus memperhatikan 5-5-nya. Kita tidak hanya memperhatikan fisiologis, tetapi kita harus memperhatikan kelima-lima kategori ini. Fisiologis, psikologis, perilaku, relasi, dan lingkungan. Bisa saya ibaratkan, misalnya ini sebuah tisu. Tisu ini masih utuh. Masih belum ada yang rusak atau belum ada yang dikurangi. Mau diputar kemanapun, ini terlihat masih utuh. Namun, ketika saya mengurangi salah satu dari bagian tisu ini, maka kita akan melihat bahwa bagian tisu ini sudah tidak utuh lagi. Ada yang kurang. Yang kurang ini ada, tetapi tidak ada pada tisu ini. Jadi, kekurangannya ada, tetapi tidak ada lagi. Atau tidak utuh lagi pada tisu yang semulanya adalah utuh. Begitu juga maksudnya ketika kita mengurangi pelayanan kita terhadap 5 kategori ini. Kita harus merawat klien dengan memperhatikan 5 kategori ini, yaitu fisiologis klien, psikologis klien, perilaku klien, relasional klien, dan lingkungan klien. Jadi perawatan harus holistik. Ibarat kertas tisu, jika sudah dikurangi sedikit bagiannya, maka sudah tidak holistik lagi. Dan ketika tidak utuh lagi, maka tujuan keperawatan menjadi tidak holistik lagi. Karena kita tahu, definisi keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian daripada pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio, psiko, sosio, spiritual yang komprehensif.
baik sakit maupun sehat. Definisinya saja bahwa pelayanan biopsikososial-spiritual yang komprehensif atau kategori fisiologis, psikologis, perilaku, relasi lingkungan. 5 kategori. Jadi kita harus holistik. Bagaimana tentang teknis penyusunan luaran keperawatan, baik dalam pendokumentasian maupun dalam komunikasi dengan rekan sejawat lainnya? Kita mengetahui bahwa proses keperawatan itu dimulai dari pengkajian awal, boleh D3 advokasi atau oleh profesi atau nurse. Setelah dilakukan pengkajian awal, maka dilakukan analisa data. Analisa data berupa pengumpulan data, kemudian kemungkinan penyebab dan masalah keperawatan. Setelah dilakukan analisa data, muncul masalah keperawatan oleh D3 atau nurse, maka dilanjutkan dengan pengkajian lanjutan atau mendalam oleh nurse. Pengkajian lanjutan atau mendalam ini memfokuskan data yang menjadi masalah dan memberi angka atau nilai pada setiap data. Artinya apa? Dalam menyusun luaran keperawatan Indonesia, dalam melihat SLKI, sebaiknya, seharusnya, ada 3 waktu. Waktu yang pertama, yaitu sebelum dilakukan intervensi, apa nilai pada gejala klinis klien? Misalnya, tingkat batuk klien, dari 1 sampai 5, berapa? Kemudian misalnya pada jiwa, verbalisasi halusinasi atau perilaku halusinasi klien saat sebelum intervensi, berapa nilainya? 1 sampai 5. Nah, kemudian yang kedua yaitu target atau sasaran kita. Kita mau menaikkan kondisi klien ini menjadi berapa nilainya? Tentunya harus prinsip SMART. Masuk akal, dapat terukur, dapat tercapai. Misalnya dari awal nilainya hanya 1, kita naikkan menjadi 3. Nah, itulah makanya di buku SLK ini dituliskan, cara menuliskan intervensi keperawatan adalah, jadi misalnya pada diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan etiologi dan dibuktikan dengan tanda gejala, maka kita menyusun intervensi, targetnya atau sasarannya adalah setelah melakukan tindakan keperawatan, misalnya latihan batuk efektif, maka misalnya batuk efektif sebelum intervensi adalah 3 atau sedang kemampuannya. Makanya diharapkan kemampuan batuk efektif menjadi 5 atau meningkat. Setelah dilakukan intervensi latihan batuk efektif selama 3 jam, maka bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil, batuk efektif meningkat, artinya 5. Kemudian produksi sputum menurun, artinya 5, mengi menurun 5, dan frekuensi napas dituliskan angkanya 12-20 kali per menit. Misalnya di jiwa pada diagnosis keperawatan gangguan persepsi sensori berhubungan dengan etiologi atau dibuktikan dengan tanda gejalanya, maka intervensi targetnya atau sasarannya yaitu setelah dilakukan intervensi manajemen halusinasi selama 3 jam, maka persepsi sensori membaik dengan kriteria hasil verbalisasi mendengar bisikan, misalnya sedang atau 3, yang sebelumnya kita kasih nilai pada saat pengkajian lanjutan yaitu meningkat 1. Jadi sebelum intervensi kita kasih nilainya pada saat pengkajian lanjutan. Maka setelah menyusun intervensi, kita susun target atau sasaran kita. Kemudian misalnya perilaku halusinasi yang pada saat pengkajian lanjutan nilainya adalah 1 atau meningkat, maka kita buat target perilaku halusinasinya menjadi sedang. Dari tinggi sekali tadi menjadi sedang, dari 1 menjadi 3. Nah, demikian untuk menyusun intervensi untuk targetnya atau sasarannya. Di pengkajian lanjutan atau mendalam juga, selain kita memberi nilai pada data yang ada, kita juga melakukan pengkajian risiko. Misalnya pada jiwa, kita melakukan pengkajian risiko lari, risiko bunuh diri, kemudian risiko jatuh. Juga pada area keperawatan yang lain, bedah, kemudian gawat darurat misalnya, komunitas misalnya, ada pengkajian-pengkajian risiko yang harus menjadi pengkajian lanjutan atau mendalam dengan pengkajian risiko. Misalnya di semua setting area keperawatan, pengkajian atau asesmen risiko jatuh menjadi kewajiban dalam melakukan pengkajian lanjutan. Nanti
Setelah dilakukan implementasi, kita nilai lagi outcome atau luaran klien. Itulah evaluasi. Bisa formatif, bisa sumatif. Itu didokumentasikan dalam CPPT dalam bentuk SOAP. Jadi, yang perlu diingat adalah dalam menyusun luaran, tetapkan 3 keadaan atau 3 waktu menentukan luaran. Yang pertama adalah luaran atau outcome yang ada pada pasien pada saat kita pengkajian lanjutan. Kemudian yang kedua, menyusun luaran atau outcome pada saat menyusun intervensi dalam membuat sasaran atau target. Dan yang ketiga, yaitu menyusun outcome atau luaran pada saat selesai melakukan implementasi di evaluasi formatif atau sumatif di CPPT. Jadi misalnya, di pengkajian awal tadi oleh D3, kemudian dilakukan analisa data, ketemu masalah, kemudian dilanjutkan pengkajian lanjutan oleh nurse, maka nurse melihat data-data yang ditemukan, misalnya verbalisasi halusinasi, klien mengatakan mendengar bisikan, harus dikasih nilainya. Nilainya, kalau misalnya komputerisasi, angka 1-5. Namun, kalau masih manual, beri nilainya. Apakah meningkat, cukup meningkat, sedang, cukup menurun, atau menurun. Jadi misalnya verbalisasi, mendengar bisikannya adalah meningkat. Kemudian, perilaku halusinasinya adalah meningkat. Maka, nanti saat menyusun luaran untuk sasaran target, maka diharapkan verbalisasi mendengar bisikan menjadi 3 atau sedang. Atau perilaku halusinasinya yang tadi meningkat atau 1, kita berikan sedang atau 3. Jadi harus masuk akal, tidak bisa misalnya langsung 5 atau menurun. Nah, pada pendokumentasian evaluasi juga di CPPT, maka misalnya formatnya SOAP, S-nya yaitu klien mengatakan misalnya masih mendengar suara bisikan. Jadi di O-nya harus diberi nilai yang sudah dicapai, misalnya verbalisasi halusinasi sedang, kemudian perilaku halusinasi sedang, maka di A-nya juga harus diberi nilai juga. Misalnya A-nya gangguan persepsi sensori sedang, karena di buku SLKI, ekspektasi dari gangguan persepsi sensori adalah membaik. Begitu juga dengan diagnosis atau luaran keperawatan yang lain. Jadi di O-nya berikan nilai yang sudah dicapai, dan A-nya berikan juga nilai yang sudah dicapai. Maka di P-nya, misalnya setelah dilakukan intervensi keperawatan manajemen halusinasi selama 1x8 jam, maka verbalisasi halusinasi menurun. Yang tadi sedang dari 3, kita harapkan verbalisasi halusinasinya menjadi menurun atau 5. Kemudian perilaku halusinasi menurun, distorsi sensori menurun, menarik diri menurun, dan seterusnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah klien kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Jika kita melayani klien dengan sungguh-sungguh, sesuai status klien sebagai rupa dan gambar Tuhan, maka pelayanan kita akan menjadi pahala. Namun jika kita tidak memperhatikan status klien sebagai rupa dan gambar Tuhan, maka dipastikan kita sudah menggeser status klien dan pelayanan keperawatan kita tidak dikenal oleh Tuhan. Semoga bermanfaat pembahasan kali ini. Mari tetap semangat melayani dimanapun teman sejawat berada. Salam Nursing Fire.